Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita masih melanjutkan menelaah kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala yang disusun oleh Imam Ibnu Hibban. Taman orang-orang yang berakal dan tamasanya orang-orang yang mulia. Setelah kita bicara dua hal, yaitu memperhatikan akal, memahami akal, dan apa yang harus dipahami oleh akal yang sangat mulia, dan refleksi setelah itu bicara tentang takwa dalam segala kondisi. Ketika orang memperhatikan akalnya dan melahirkan ketakwaan dalam segala kondisi, maka kemudian dilanjutkan untuk memperkuat itu dengan bab berikutnya, dzikrul hathi ala luzumil ilmi wal mudawamah ala talabi, yaitu membahas tentang anjuran, motivasi untuk selalu melazimi ilmu dalam segala kondisi, wal mudawamah ala talabihi, dan terus menerus tak berhenti dalam mencarinya. Maksudnya, hendaklah kita dalam segala perbuatan kita pertama harus didasarkan atas ilmu. Apa saja? Tidaklah melangkah satu langkah kecuali atas dasar ilmu. Mau bicara atau diem, dasarnya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan Anda meniti satu jalan, mengikuti satu jalan, sesuatu yang Anda tidak punya ilmu. Serta selalu mencari. Ilmu kita cari. Karena Allah itu alim, Allah itu alim. Dan pasti Allah suka ilmu. Dan Allah suka muta'alim, orang yang belajar ilmu, dan orang yang ulama. Maka pantas Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan persaksian Allah untuk dirinya dengan persaksian ahlul ilmi. Disandingkan. Dan ini juga memberikan bahasan tentang ilmu yang dimaksud. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Siapa lagi? Wa ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. 3. Jadi syahidallah wal malaikatu wa ulul ilmi annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, memberikan persaksian. Demikian juga para malaikat memberikan persaksian, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu pun memberikan persaksian. Annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Baiklah, ini bahasanya adalah baca kitab, maka kita lanjutkan membaca kitab. An Zirr bin Hubaysh, an Zirr bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Asal al-Muradi faqala, aku mendatangi
Safwan bin Assal. Dua-duanya sahabat. Zir sahabat, Safwan bin Assal juga sahabat. Faqal, ma jaa bika? Apa yang mendatangkan engkau ke sini? Qultu ji'tu anbutul ilma. Aku datang untuk menggali ilmu. Qal, berkatalah yang didatangi Safwan bin Assal, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin, tidaklah ada orang yang keluar, yakhruju min baitihi, keluar dari rumahnya, yatlubul ilma, untuk mencari ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali malaikat mengepakkan, meletakkan sayap-sayapnya, ridon bima yasna, karena puas, senang, ridho dengan apa yang dia perbuat. Mencari ilmu, alhamdulillah kalau ilmunya ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan maqasid hidup, tujuan hidup, ghayat hidup, ghayatul hayah, tidak terikat dengan duit, tidak terikat dengan lembaga, tapi terikat dengan siapa yang ngajari. Dan alhamdulillah yang mau mengajarkan ilmu gratis didapatkan di mana-mana. Ini penting, sehingga belajar ilmu ini tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan, tidak terikat maksud saya dengan waktu, tidak terikat dengan umur. Di mana saja bisa kita dapatkan, artinya bisa kita lakukan, kapan saja bisa kita lakukan. Terutama saya sangat merindukan bahwa itu didapatkan di masjid. Karena kita ingin membangun peradaban Islam dari masjid. Dulu itu para pengajar di Universitas Madinah itu lulusan masjid. Profesor di kota Madinah, di masjid, di Universitas Madinah itu lulusan masjid, baik masjid di Al-Azhar maupun masjid di Masjid Nabawi. Di sini Safwan mengatakan kepada pengunjungnya, yaitu Zir bin Hubeish, setiap orang yang keluar dari rumahnya itu ditemani oleh malaikat, dirangkul oleh malaikat dengan sayapnya, karena puas dengan apa yang dia cari. Qala Abu Hatim, komentar daripada Ibnu Hibban terhadap hadis di atas yang beliau riwayatkan dengan sanadnya, alal akili, kewajiban bagi orang yang berakal, kewajiban bagi orang yang berakal, idza faragha min islahi sariratihi, jika sudah selesai memperbaiki hatinya, jiwanya, ayusanni, untuk melakukan yang berikutnya, yang kedua, bitolabil ilmi, mencari ilmu, wal mudawama alaihi, dan terus menerus mencari, jangan putus. Wal mudawama alaihi, dan jangan putus-putus dalam mencarinya. Idh la wusula lil mar'i ila safa'i syai'in
Karena tidak mungkin sampai untuk seseorang ila safa'i syai'in, dengan kejernihan sesuatu, min asbabid dunya, dari sebab-sebab dunia, illa bisafa'il ilmi fih, kecuali dengan mencari ilmu yang benar. Jadi kalau kita itu ingin bersih dalam kehidupan dunia, carilah ilmu yang menjingkap hakikat dunia dan penampilan dunia. Nah, dunia ini punya dua penampilan. Penampilan pertama penampilan luar, penampilan kedua penampilan dalam. Dua-duanya dicari ilmunya ini. Wala yajibu ayyakuna muta'ammilan fi sa'idunu minas salatin aw nawalid dunya bi fama aqbah bil alim tadallul ahli dunya. Dan kalau beliau mengatakan tidak wajib, kalau saya katakan haram. Jadi jangan sampai kemudian mencari ilmu dikaitkan dengan penguasa, atau mencari ilmu untuk kekuasaan, atau mencari ilmu untuk dunia. Sangat buruklah seorang alim yang merendahkan dirinya untuk orang yang punya kekuasaan. Ya. Ini beliau kemudian bicara tentang pentingnya orang jauh dari penguasa yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, meriwayatkan bagaimana cara ilmu. Ilmu itu harus dengan akal yang sehat, yang kuat, dan dengan ketenangan dan penuh kehormatan, tidak gerusah-gerusuh. Anis Sya'bi qala, dari Imam Sya'bi berkata, Imam Sya'bi ini tabi'in, mengambil ilmu dari 500 sahabat. Jadi gurunya itu 500 sahabat beliau. Imam Sya'bi ini tidak pernah diberikan kekuatan hafalan, sekali dengar langsung hafal. Ini Imam Sya'bi, sehingga beliau mengatakan, aku tidak pernah menulis dalam satu kertas karena semuanya hafalannya kuat banget. Qal ya tullabal ilmi la tatlubul ilma bisafahah wa taish. Janganlah kalian mencari ilmu dengan perilaku kebodohan dan gerusah-gerusuh. Utlubuhu bisakinatin wa waqar wa ta'uddah. Carilah ilmu dengan penuh ketenangan, kesantunan. Artinya apa? Ilmu ini kita cari jangan serampangan. Sekarang ini mencari ilmu asal-asalan saja. Comot sana, comot sini, kopi sana, kopi sini. Enggak. Ilmu itu dicari dengan melalui referensi yang kuat, melalui guru yang kuat. Dan hendaklah kita tidak membeda-bedakan antara ilmu yang berkaitan dengan untuk mencari fasilitas dunia dan ilmu untuk mengetahui tujuan hidup ini. Saya melihat pondok pesantren Tahfidzul Quran Rami itu ternyata ada juga sisi kesalahan fatalnya. Ternyata yang dikuatkan itu cuma hafalan. Sementara ulum syar'i yang lainnya, contohnya fikih, contohnya tafsir, contohnya hadis, kurang semangat. Ternyata ada sisi lain yang tersingkap. Karena apa? Dia ingin menjadi dokter, tapi hafal Quran. Keren dong. Dokter
hafid 30 juz. Belajarnya pun dapat beasiswa karena 30 juz. Itu sebenarnya kurang benar. Yang benar adalah bagaimana tujuan pertama menjadi faqih fiddin, memahami dinul Islam. Setelah itu ternyata bisa jadi dokter. Dia faqih fiddin, ternyata dia menjadi insinyur. Sehingga pemahaman terhadap dinul Islam dan pemahaman terhadap Quran yang akan menginspirasi dia bagaimana mengarahkan kedokterannya, mengarahkan bisnisnya dengan cahaya Al-Quranul Karim. Maka kemudian beliau mengatakan qala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, dan saya tidak baca silsilah riwayatnya. Akhbarana Ibrahim bin Nasr, haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Sa'id bin Amir an Humaid ibn al-Aswad an Isa bin Abi Isa al-Khayyat qala Sya'bi innama kana yutlabu hadzal ilmu innama kana yatlubu hadzal ilma man istama'at fihi khoslatan. Sesungguhnya mencari ilmu ini yang sungguh-sungguh orang yang terpadu dalam dirinya khoslatan, dua hal. Ilmu itu akan terasa nikmat kalau terpadu dirinya dua hal. Al-aqlu, kecerdasan. Yang kedua an-nusuku, ibadah. Dia sangat ahli ibadah. Dan dia sangat semangat dalam mencari ilmu, kecerdasan dan ibadah. Sehingga ilmu yang didapatkan untuk menguatkan ibadahnya, dan ibadahnya dikuatkan dengan ilmu, maka apa? Dia akan menjadi orang yang sangat bijak, yang memberikan qudwah, keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Fa in kana aqilan wa lam yakun nasikan qila hadza amrun la yanalu illa an-nusaq. Fa in kana aqilan, kalau dia orang yang berakal, walam yakun nasikan, tapi tidak ahli ibadah, qila, dikatakan hadza amrun, perkara ini la yanaluhu illa nussak, tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang ahli ibadah, falam yatlubhu. Jadi dua-duanya nanti jangan sampai ketika orang berakal, mencari ilmu itu kan harus ibadah, karena aku nggak harus ibadah maka nggak perlu cari ilmu. Ini kelihatannya yang dimaksudkan ilmu syar'i. Jadi gini loh, tidak boleh seseorang mengatakan aku kan nggak ahli ibadah maka aku nggak perlulah cari apa ilmu syariah. Itu tidak benar. Maka malah carilah ilmu supaya engkau menjadi ahli ibadah. Wa in kana nasikan wa lam yakun aqilan qila hadza amrun la yanalu ilal uqala fala yatlubhu. Nanti kemudian apa? Kalau orang itu berakal, mohon maaf, kalau orang itu ahli ibadah tapi nggak punya akal, nanti dikatakan apa? Waduh, ilmu ini nggak akan dicari kecuali orang yang berakal, kemudian nggak mencarinya. Artinya gini, ada dalam realita orang itu tidak mau mencari ilmu syariah. Mohon maaf lah, sederhana saja. Mencari ilmu dari sumbernya asli, pakai referensi kita baca kitab gitu, membaca Quran dengan benar. Saya kira masih banyak orang-orang yang tidak mau masuk ke situ karena merasa, waduh aku bukan ahli ibadah, aku bukan ulama. Salah dia. Tapi juga
Orang yang mungkin dia religi gitu, tapi kemudian merasa dirinya tidak pinter, tidak ini, ya sudahlah saya bisanya yang kayak gini aja. Salah. Kita harus katakan, ayo semua kita insya Allah diberikan oleh Allah akal yang bisa kita gunakan untuk belajar. Dan semua kita mengatakan karena akal adalah sarana untuk masuk surga, maka jangan sampai di antara kalian mengatakan apa? Aduh, aku pas-pasan kok. Sebagaimana ibadah suatu keharusan, syarat. Hendaklah kita belajar ilmu untuk ibadah kita lebih baik, dan kita beribadah untuk dalam rangka mengamalkan ilmu kita. Maka itulah yang kesempurnaan, dua-duanya akan menjadikan kesempurnaan ilmu tersebut. Qala Abu Hatim, la yabi'u al-aqilu, orang yang berakal. Menguatkan lagi, kalau kita ingin mengetahui makna akal dan orang yang berakal, apa yang dikatakan oleh Abu Hatim, orang yang berakal benar-benar, la yabi'u hadza akhiratihi, tidak akan menjual atau mengganti bagian akhiratnya, bima qusida fil ilmi, tidak akan menjual dengan ilmunya. Artinya apa? Dia tidak akan mengorbankan akhiratnya untuk dunianya. Lima yanaluhu min khutami hadid dunya, li'annal qasda fihi nafsuhu duna ghairihi. Saya katakan yang dikatakan dalam hadis, ketika kita belajar tentang ilmu, maka biarlah dunia itu sebagai efek. Kita belajar ilmu, dunia insya Allah efek saja, tidak boleh menjadi tujuan sedikit pun dalam kita mencari ilmu. Pertama, kita wajib belajar ilmu. Tidak ada yang ditolerir untuk tidak belajar, usianya berapapun, dalam kondisi apapun. Alhamdulillah ilmu akhirat terbuka. Kemudian ketika kita belajar ilmu, jangan sampai diniatkan untuk dunia. Karena dalam hadis, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah thumma la yatlubuhu illa li azli dunya lam yajid raihatal jannah. Orang yang mencari ilmu yang harusnya untuk mencari ridha Allah, kemudian tidak mencarinya kecuali untuk urusan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Nah, terus nanti makannya pakai apa? Pakai apa? Jalankan tuntutan daripada ilmu, insya Allah kita akan dapatkan. Tapi tidak menjadi tujuan sama sekali dalam mencari dunia. Kita belajar ilmu untuk Allah, dan kemudian mengamalkan ilmu untuk Allah. Setelah itu kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mengorbankan sedikit pun prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah karena dunia. Kemudian beliau menyampaikan dari Sufyan, qala Sufyan yaqulu awwalul ilmil insat, gradualisasi dalam mencari ilmu. Pertama kali untuk mencari ilmu itu al-insat, diam, mendengarkan. Ansitu itu artinya apa?
tidak melakukan aktivitas kecuali memusatkan pendengaran. Pendengaran itu dalam rangka merespon positif. Maka Allah mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Dengerin, diperhatikan. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini pentingnya dengerin dan pentingnya berakal ya. Penduduk neraka sa'ir itu mengatakan, coba kalau aku dulu mau denger. Maka kata Allah, ansitu. Jadi, kalau kita, ini penting banget. Ilmu itu ada dalam Quran kan? Quran itu dari awal sampai akhir ilmu. Ilmu murni dari Allah itu. Ilmu murni dari Allah itu Quran. Karena Allah mengatakan, fa illam yastajibu laka fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Kalau orang-orang kafir tidak bisa menandingi Quran dan tidak mau beriman pada Quran, terbuktilah bahwa Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Maka insot ilal Quran itu penting. Alhamdulillah antum mendapatkan kesempatan untuk bisa khotam 30 juz dengan berdiri dengerin imam baca. Maka yang sangat penting insot. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Coba setiap kita bertanya setelah selesai qiyamul lail, poin-poin ilmu apa yang didapatkan dari yang didengar. Untuk itu kalau kemudian sebelum dengerin, sebelum sholat baca dulu. Imam nanti baca surat apa, juz keberapa, surat apa, baca artinya. Dengerin artinya, baca artinya, pahami artinya. Setelah itu imam baca sambil membayangkan artinya. Kemudian membayangkan apa yang harus dilakukan daripada apa setelah mendengar itu. Karena apa? Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'aka. Kalau engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, fa'ar'i sam'aka, pasang telingamu baik-baik. Fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Karena apa? Setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada suatu kebaikan yang kalian dianjurkan, diperintahkan untuk melakukannya. Dan setelah itu pasti ada keburukan dan kejahatan yang kalian dikasih peringatan untuk menjauhinya. Maka beliau mengatakan awwalul ilmil insat, pandai mendengarkan. Insat itu diem. Tsummal istima', jadi insat itu apa? Diem, memutus seluruh aktivitas selain perhatian terhadap yang diucapkan. Tsummal istima', kemudian mendengarkan. Jadi ilmu itu jangan mendua gitu. Nah, ketika akan dapat ilmu, diam, jangan menyibukkan yang ini. Kalau sibuk yang lain nggak akan ke sana. Tsummal istima', kemudian mendengar. Tsummal hifdz, kemudian menghafal. Setelah itu dihafal. Berarti kalau istima' di sini maksudkan adalah memahaminya. Diam, memahami apa yang diucapkan. Karena apa? Sami Allahu liman hamidah, artinya ijabah. Ijabah terhadap apa yang Sami Allahu liman hamidah. Allah mengijabai apa yang diucapkan oleh hamba. Maka wala taqulu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian seperti orang yang mengatakan kami dengar tapi nggak dengar. Ya, dengar hanya suaranya saja, tapi maknanya nggak tahu. Maka di sini diem,
mendengar dan memahami. Setelah dengar dan memahami, kemudian menghafal. Tsummal amal, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Tsumman nashr, kemudian disebar luasnya. Ya. Jadi penting diantaranya apa? Untuk menguatkan ilmu kita, apa yang kita ketahui kita sebarkan pada orang lain. Kemudian tidak menyebarkan kepada orang lain kecuali menjaganya, hifz, menjaganya. Jadi jangan sampai ada yang brojol gitu ya. Jadi ilmu itu dijaga baik. Maka subhanallah, kita belajar dari ulama-ulama dulu. Ilmu itu kan ada maknanya dan ada narasinya. Ada kalimatnya tapi ada maknanya. Antara narasi dan makna harus bersama-sama. Karena apa? Makna itu harus dibingkai dengan sebuah narasi, sebuah kalimat-kalimat yang disusun. Kadang-kadang narasinya beda, maknanya beda. Untuk itu, sebisa mungkin kita itu menghafal sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Sesuai dengan ayat Quran. Jangan menyampaikan maknanya kurang lebih demikian. Itu gawat banget itu. Jadi yang bisa ditangkap dengan kalimatnya dan makna yang tepat harus kita tangkap. Nah, kalau dikit-dikit kurang lebih begini kan gawat itu ya. Qul huwallahu ahad, artinya kurang lebihnya Allah satu. Berarti bisa dua dong. La taqrabuz zina, kurang lebihnya artinya jangan deketi zina, berarti boleh deketin. Maka dhabtun itu penting. Jadi sebisa mungkin orang belajar ilmu itu untuk sebagaimana dikatakan dalam sebuah atsar, rahimallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha fawa'aha fa'adda kama sami'aha. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengarkan omonganku, kemudian memahaminya dengan benar dan menyampaikan sebagaimana didengar. Jadi kalau bisa itu jangan sampai ada tambahan dan pengurangan. Menghafal sesuai dengan teksnya sehingga tidak ada pengembangan. Indonesia itu paling suka pengembangan, tapi kemudian melenceng ke sana kemari. Yaitu yang kemudian akhirnya kita kehilangan kemarin ya, semalam ya, saudara kita Mas Pandi. Saya sendiri baru tahu setelah pagi hari beliau wafat. Sebetulnya wafat pertama, wafatnya masih muda, 41 tahun. Sehingga yang muda-muda jangan merasa waktunya masih lama. Yang kedua, sebetulnya sakitnya dibilang sakit jantung dan keterangan dari rumah sakit beliau tidak COVID, tapi kemudian dipaksa untuk pakai proses COVID. Ini kan masalah ini. Jadi narasi itu nanti akan punya pengaruh. Seperti apa yang disampaikan oleh dokter dalam menyikapi hasil rapid test. Coba. Salah narasi akan membuat salah sikap. Dan kadang-kadang sikapnya itu sangat parah. Ketika dikatakan rapid test itu menjadikan orang terbukti positif atau enggak positif, itu ternyata berbeda dengan maknanya. Rapid test itu sebetulnya dalam rangka untuk menguji orang itu reaktif atau non reaktif. Kalau yang pertama, rapid test itu reaktif atau non reaktif, maknanya biasa. Jadi orang dites untuk mengetahui dalam dirinya sudah ada antibodi yang bekerja atau belum. Dan antibodi yang bekerja menunjukkan di situ ada virus apa saja termasuk batuk. Mungkin apa virus apa aja. Saya ini kalau saya dites, saya positif nih. Karena saya batuk saya sudah
1 bulan lebih atau setengah bulan ini, belum ini. Kalau saya dites, ini artinya apa? Tubuh saya sudah ada antibodi yang bekerja karena untuk melawan batuk saya. Walaupun sampai sekarang belum, antibodinya belum menang melawan apa? Virus batuk saya. Tapi ketika saya dites, saya yakin 100. Saya masuk rumah sakit, tanya. Biasanya kalau rumah sakit, saya pernah juga masuk rumah sakit, tanya. Karena saya ingin mengunjungi yang sakit, panas nggak? Alhamdulillah nggak panas ya. Batuk nggak? Ya waktu itu pas nggak batuk ya. Artinya kalau batuk harus dites, tes positif. Repotnya positif itu positif apa? Kalau positifnya positif dalamnya ada virus apa saja, ya wajar, belum tentu dia apa? Corona. Dia sedang perlawanan. Itu wajar. Nah, nanti dites. Virus yang di dalam itu virus apa? Itu perlu tes lagi, swab lagi. Nah, kalau non reaktif, ketika dites ternyata belum ada antibodi yang bekerja. Karena belum ada virus yang masuk. Itu jadikan kan beda ketika positif. Ini juga kacau itu, kata positif dimaksudkan apa gitu ya. Positif kan sepertinya baik. Tapi kalau positifnya positif corona repot gitu. Akhirnya apa? Dampaknya sangat. Jadi narasi ini gawat itu. Langsung bikin ketakutan seluruh keluarganya, bikin satu masjidnya semuanya, kemudian bikin ketakutan macam-macam, dan kemudian repotnya, nah ini, apakah orang yang meninggal itu kemudian menyebarkan virus? Padahal sudah ditutup semuanya, itu punya dampak. Dampaknya ngeri loh. Ya ketika harus pakai prosedur, akhirnya sampai kemudian bicara nggak perlu disolatin karena nggak dimandiin kan. Ngeri, semuanya kita bisa kena itu. Nah, ini salah satu di antara narasi itu. Lah untuk itu dalam ilmu hadis, hadis itu diterima. Dan ini perlu sekali untuk kita paham ya. Tidak ada ilmu dan prosedur dalam mengambil ilmu dan sumber ilmu melebihi Islam. Dalam ilmu hadis itu yang dikatakan hadis itu sahih kalau perawinya hafalannya tingkat tinggi. Hafalannya tingkat tinggi. Di antara hafalan tingkat itu dhabt itu artinya menghafal persis. Terjaga kalimatnya, tidak merubah-rubah. Kemudian terjaga dalam tulisannya, dia tulisannya juga tepat, hafalannya tepat, diuji dengan teman-temannya dan guru-gurunya. Jadi kalau satu hadis dari seorang sahabat itu muridnya 10, maka diuji yang 10 itu dari kesesuaian satu dengan yang lainnya. Jadi satu orang ya memang gurunya bagus, tapi sering nyeleneh gitu ya, pengembangan terus gitu ya. Jadi kalimat yang disampaikan pengembangan itu jadi maudhu hadisnya gitu ya. Nah, dalam Islam itu hendaklah kita menghafal Quran sesuai yang ditulis oleh Quran, menghafal hadis sesuai yang ditulis hadis. Itu dhabt, supaya dalam rangka apa? Menjaga kemurnian dinul Islam. Maka sebisa mungkin awal mula kita menghafal teks hadis sesuai yang disampaikan oleh para ulama. Baru setelah itu ya kita mengembangkan makna di balik itu semuanya. Dan ketika kita bicara ilmu tentang ini, di ilmu yang hakiki adalah ya, yang informasinya akurat, penyampaiannya akurat, maknanya akurat. Nah, ini kita akan tahu nilai sebuah ilmu. Karena ternyata banyak sekali di dalam masyarakat kita orang yang hebat dalam ilmu duniawi, tetapi tidak paham ilmu tentang sandaran, titian jalan menuju akhirat.
Dan mohon maaf, ini kadang-kadang tergelincir orang yang baik. Kadang-kadang orang yang baik tergelincir. Ini bermasalah besar. Maka bab ini penting sekali. Contohnya yang ribut sekali berkaitan dengan dentuman di bulan Ramadan, dukhon di bulan Ramadan. Ini semuanya, ilmu ini nggak mungkin dicapai kecuali pakai wahyu. Wahyu Quran bicara dukhonnya maknanya macam-macam. Itu ancaman siksaan itu. Dan itu ada yang mengatakan tidak ada kaitan dengan akhirat. Walaupun ada hadis yang mengaitkan dukhon akhirat. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin yakhshan nas hadza 'adzabun alim. Itu ancaman terhadap orang Quraisy malah. Berarti sudah terjadi. Ya, orang Quraisy, orang kafir Quraisy, fartaqib yauma ta'tis sama' bi dukhanin mubin. Tunggu sampai langit mendatangkan asap yang tebal, yakhshan nas, yang meliputi segala manusia. Nah, kemudian memang ada satu di antara tanda dari kiamat yang besar adalah dukhon. Tapi kemudian kapan itu? Lah kemudian banyak hadis-hadis yang sangat dhaif, mendekati palsu atau hadis palsu, yang ketika seseorang itu menangkap itu tanpa melalui penelitian, asal tangkap, disebarluaskan, itu nanti yang jadi korban apa? Saya khawatir kalau kemudian jadi korban orangnya yang nyebarkan sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang jadi korban hadisnya, berarti apa? Nabi salah dong katanya, ternyata tidak. Nah, itu gawat. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ilmu yang dicari adalah ilmu yang menambah dekat kepada akhirat, yang menjadikan seorang itu selalu takut nasibnya di hari akhirat, sehingga berusaha untuk selalu memperbaiki. Dikatakan qala al-Hasan man ahabbad dunya wa sarrathu dhahaba khauful akhirah min qalbihi. Siapa yang suka dunia dan menyenangkan dunia untuknya, dhahaba khauful akhirah min qalbihi, hilanglah takut akhirat dari hatinya. Wa man arada ilman thumma zdada 'ala dunya hirsan lam yazdad minallahi illa hiddan wa lam yazidhu minallahi illa bughdan. Siapa yang mencari ilmu kemudian bertambah tomaknya dengan dunia, maka tidak menambah dari Allah kecuali penentangan, dan tidak menambah dari Allah kecuali kebencian. Nah, ini penting. Ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu yang menambah takut akhirat, nasib di akhirat bagaimana. Ilmu yang menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menambah jelasnya jalan hidup menuju akhirat, terutama ilmu tentang jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa jalan keselamatan dunia dan akhirat itu adalah meniti jalan yang dititi oleh Rasulullah. Ayatnya jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Pendahulu-pendahulu pertama dari muhajirin dan ansar
Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti dengan ilmu kan. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mengikuti tapi dengan darah ilmu. Mengikuti jalannya Nabi, mengikuti jalannya para sahabat harus dengan dasar. Itulah sirah. Sirah dengan dasar yang kuat. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Nah, orang yang mencari ilmu tetapi kok tidak lebih jelas jalan menuju akhiratnya dengan dasar yang kuat, malah kemudian mencari sesuatu yang akan ditinggalkan, yaitu dunia, dan tidak memiliki perhatian apa yang akan ditemui akhirat, maka sebetulnya ilmunya itu ilmu yang salah. Dikatakan, qala Abu Darda, la takunu aliman hatta takunu muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi seorang alim kecuali engkau melalui proses belajar dulu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takunu bihi amilan. Dan engkau tidak akan menjadi seorang alim kecuali engkau mengamalkan ilmu yang engkau dapatkan. Untuk itu, kesimpulannya apa yang dikatakan oleh beliau, akal itu perlu ilmu. Jadi akal itu perlu nutrisi. Nutrisi itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah untuk diamalkan. Qala Abu Hatim, al-aqil la yashtaghillu fi talabil ilmi illa wa qastuhul amala bihi. Orang yang berakal tidak akan sibuk mencari ilmu kecuali tujuannya untuk mengamalkan, bukan rekreasi intelektual. Li'anna man sa'a fihi li ghairi ma wasafna izdada fakhran wa tajabburan walil amali tarkan wa tadyi'an fayakunu fasaduhu fil muta'assina bihi fihi akthar min fasadi fi nafsihi wa yakunu mithluhu kama qala ta'ala wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Orang yang belajar ilmu itu semakin takut tawadhu. Orang yang belajar ilmu itu merasakan apa? Waduh, beban saya berat. Kalau saya nggak amalkan, saya akan menjadi beban. Maka kemudian dia beramal. Maka melahirkan amal. Dan menjadikan orang itu meneladani dia dalam kebaikan. Tapi ketika orang itu belajar ilmu bukan untuk diamalkan, maka dia akan lahir kebanggaan. Kebanggaan. Kesombongan. Maka akhirnya dia jauh dari mengamalkan ilmunya. Yang repotnya itu kemudian diteladani oleh orang lain. Dan repotnya orang itu kemudian menghasilkan kerusakan yang lebih luas lagi. Ketika dia belajar untuk mendebat, untuk supaya lebih tampak pinter, ya. Jadi siapa yang belajar ilmu untuk supaya tampak lebih dibandingkan yang lainnya, untuk bisa mendebat ulama, ya, maka adab Allah Subhanahu wa taala menantinya. Demikian ma'asyiral muslimin, satu, akal yang benar, yang kedua adalah takwa di segala hal, yang ketiga menyibukkan diri untuk mencari ilmu dalam rangka menambah amalnya dan meluruskan amalnya yang salah dan supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Waktu sudah habis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.